Jumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore ini dari berita Komisi 7 DPR RI yang menyoroti masih ada ketimpangan sosial di masyarakat sekitar pembangunan kilang minyak Tuban. Padahal pembangunan kilang minyak seharusnya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan industri kilang minyak di Indonesia sangat perlu untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri yang berpotensi menambah devisa negara. Sayangnya, pembangunan kilang minyak di Tuban dinilai belum memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti masih ada ketimpangan sosial di masyarakat sekitar pembangunan kilang minyak Tuban. Pertamina harus memperhatikan persoalan tersebut sehingga operasional kilang minyak nantinya bisa menyejahterakan masyarakat sekitar kilang dan kelestarian lingkungan. Ada juga Tuban bahkan dilewati oleh blok cepu yang dimana ada floating storage di lepas pantai Tuban dan sebagainya. Tetapi faktanya sebagaimana disebutkan oleh wakil dari DPRD Tuban tadi, bahwa Tuban adalah daerah kemiskinan. Nah inilah yang menjadi juga kita semuanya bagaimana merumuskan pola agar investasi industri itu betul-betul mensejahterakan masyarakat di lingkungan itu. Tidak jauh berbeda, Sartono meminta para pemangku kebijakan bersama-sama menciptakan sistem yang menyejahterakan masyarakat sekitar kilang minyak karena sejak proses perencanaan, suatu proyek harus bertujuan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Komitmen dari pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk memajukan daerah di mana proyek atau tambang itu berada. Itu jangan sampai ada suara-suara di situ tempatnya proyek melimpah begitu, menghasilkan devisa luar biasa, tetapi daerahnya masih miskin. Dari Jawa Timur, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya, Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN meningkatkan investasi terhadap BUMD agar BUMD semakin berperan dalam meningkatkan laju ekonomi daerah termasuk pengembangan sektor pariwisata. Selayaknya BUMN, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD juga berperan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah setempat. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN meningkatkan investasi terhadap BUMD agar BUMD semakin berperan dalam meningkatkan laju ekonomi daerah, termasuk pengembangan sektor pariwisata. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima mengatakan, perlu dukungan BUMN terhadap BUMD dalam mengembangkan berbagai potensi di Jateng, terutama wilayah yang dikhususkan untuk sektor bisnis. Selain itu, BUMN juga perlu mendukung BUMD dalam pengembangan sektor pariwisata di Jateng yang sedang mengalami perkembangan pesat. Tidak dari aspek korporasi saja, tapi juga lebih region development, lebih bagaimana korelasi dukungan BUMN terhadap pengembangan daerah. Kalau misalnya dari perhutani, pengembangan wilayah dalam kaitan bisnis perhutani sekaligus juga meningkatkan investasi di daerah. Karena kerjasama perhutani dengan investasi untuk badan usaha milik daerah maupun private sector di Jawa Tengah luar biasa. Senada dengan itu, Siti Mukaroma juga menilai keberadaan BUMN di daerah seharusnya ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Pelayanan, kesejahteraan buat masyarakat dan juga tentunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik guna pertumbuhan ekonomi secara nasional yang lebih baik juga. Seperti misalnya juga tadi beberapa kendala-kendala. Dari Jawa Tengah, Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, alokasi anggaran untuk lembaga pengadilan masih sangat minim. Hal tersebut membuat kualitas peradilan di Indonesia kurang maksimal. Sebagai bagian dari trias politika, lembaga yudikatif seharusnya memiliki kewenangan dan independensi dalam penyusunan dan pengelolaan anggarannya. Kepada Komisi 3 DPR RI, para pimpinan lembaga peradilan di Sumatera Utara mengeluhkan minimnya dukungan anggaran. Hal itu berdampak pada keterbatasan sarana dan prasarana peradilan.
Dari 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, baru ada 20 pengadilan negeri dan 21 pengadilan agama. Menanggapi hal tersebut, Mulfahri Harhab mengakui alokasi anggaran untuk lembaga peradilan masih sangat minim. Hal tersebut membuat kualitas peradilan di Indonesia kurang maksimal. Sebagai bagian dari trias politika, lembaga yudikatif seharusnya memiliki kewenangan dan independensi dalam penyusunan dan pengelolaan anggarannya. Baik pengadilan tinggi negeri, kemudian pengadilan agama, pengadilan TUN dan militer. Ada beberapa persoalan atau keterbatasan prasarana-prasarana yang mencolok. Dunia peradilan yang merupakan representasi dari kekuasaan yudikatif haruslah memiliki independensi yang mutlak dalam soal anggaran. Kita tahu bahwa pembagian kekuasaan sudah didesain sedemikian rupa. Kalau kita berpegang pada prinsip-prinsip itu, maka sesungguhnya harus ada kewenangan yang mutlak, khususnya dalam soal pengelolaan anggaran, termasuk dalam soal menyusun budget untuk kebutuhan anggaran tiap-tiap tahun anggarannya. Mulfahri Harhab menekankan Komisi 3 DPR RI akan memperjuangkan adanya peningkatan anggaran bagi lembaga-lembaga peradilan di berbagai daerah, termasuk di Sumatera Utara. Dengan begitu, lembaga peradilan di daerah bisa memiliki sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Dari Sumatera Utara, Dadi Ramadan, TVR Parlemen, melaporkan. Saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan. Di samping itu, DPR RI konsisten menjalankan berbagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali di TVR 17, pemirsa. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan 2, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Sedangkan dalam masa persidangan 3 telah disepakati 3 rancangan undang-undang menjadi usul inisiatif DPR RI. Reses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024 telah ditutup. Meski saat ini tahapan pelaksanaan pemilu sedang dijalankan dan semua partai politik peserta pemilu melakukan persiapan untuk mendapatkan suara rakyat, DPR RI secara umum tetap dapat menuntaskan berbagai fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional. Anggota DPR RI yang juga merupakan anggota dari partai politik berada dalam dinamika politik menghadapi pemilu 2024. Dalam mengelola dinamika politik tersebut, anggota Dewan tidak hanya fokus memperoleh kekuasaan semata, tetapi juga bertanggung jawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan memajukan peradaban demokrasi. Menjadi harapan kita semua, walaupun berada dalam tahun politik,
kita tetap dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional DPR RI berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi, yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi pada masa persidangan ini, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan 2 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 10 rancangan undang-undang dalam pembahasan tingkat 1. Salah satu rancangan undang-undang yang sangat strategis dan telah dirampungkan adalah revisi Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dunia digital yang terus berkembang mendorong DPR RI bersama pemerintah untuk mengatur perlindungan anak di ruang digital. Perbaikan atas pasal-pasal yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan pasal yang dianggap multitafsir juga dilakukan sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Ada sesuatu yang ditakutkan terjadi dengan mereka. Nah, ternyata kalau kita cermati salah satu sumber ketakutan itu adalah adanya Undang-Undang ITE yang lama, di mana di situ ada pasal tentang pencemaran nama baik utamanya, sehingga orang takut digugat dan kemudian ditahan berdasar Undang-Undang ITE. Artinya gini, jadi apa yang disebut dengan pencemaran nama baik, batasannya apa saja? Nah, itu yang penting. Nah, di situ ada dalam penjelasan sangat jelas, sangat clear. Jadi tidak lagi orang multitafsir, baik penegak hukum maupun masyarakat. Terkait fungsi pengawasan atas pelaksanaan anggaran, DPR RI berhasil mendesak pemerintah untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2024 dari Rp105 juta menjadi Rp93 juta. Untuk selanjutnya, DPR RI akan memperjuangkan komposisi subsidi biaya haji dari dana abadi agar tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji. Selain itu, DPR RI juga telah menyukseskan penyelenggaraan pertemuan Ketua Parlemen Negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Sidang dengan tema penguatan multilateral dan menyambut tantangan antar generasi telah memberi kesempatan kepada Indonesia sebagai tuan rumah untuk meningkatkan peluang dan kerjasama konkret antar negara anggota MIKTA. Reses kali ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2024. Untuk itu, Ketua DPR RI mengajak seluruh anggota untuk mewujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi pelaksanaan pemilu yang riang gembira dan cerdas. Kedatangan pengungsi Rohingya ke Provinsi Aceh mendapat penolakan dari warga setempat. Terkait hal ini, Komisi 1 DPR RI mendorong kerjasama ASEAN hingga PBB untuk mengatasi persoalan ini. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri.
Anda kembali di TVR 17. Dari 14 hingga 16 November 2023, 3 wilayah di Provinsi Aceh, yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Biren, kedatangan sejumlah pengungsi Rohingya yang diperkirakan mencapai 500 orang yang tentunya mendapatkan penolakan dari warga sekitar. Guna menyelesaikan persoalan ini, anggota Komisi 1 DPR RI Al-Muzamil Yusuf mendorong pemerintah untuk berkoordinasi dengan lembaga kemanusiaan dunia. Untuk mengetahui selengkapnya, berikut liputan rekan kami Vincent Aldi dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak dari pengungsi etnis Rohingya yang telah berlabuh di Indonesia, tepatnya di Aceh. Namun sebelumnya mendapatkan penerimaan diterima secara baik oleh warga sekitar, namun sekarang mendapatkan penolakan. Lantas sebenarnya bagaimana posisi Indonesia dalam menyikapi hal tersebut? Dan seperti yang kita ketahui bersama juga pemirsa bahwa UNHCR telah mendesak Indonesia dalam menampung dari para etnis Rohingya tersebut. Meskipun Indonesia dalam posisi tidak meratifikasi dari Konvensi 1951. Dan untuk membahasnya pemirsa, kita telah bergabung bersama salah satu anggota dari Komisi 1 DPR RI, Dr. Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS dari Dapil Lampung 1. Baik Pak, sebenarnya posisi Edo itu seharusnya seperti apa Pak dalam menyikapi para pengungsi Rohingya tersebut Pak? Ya, kita tahu di Rohingya itu kan terjadi satu kemelut ya, peperangan bahkan menuju kepada genosida ya. Oleh karena itu sangat dipahami jika terjadi bahwa banyak pengungsi Rohingya yang meninggalkan negerinya. Dalam kondisi seperti itu, saya kira kita sebagai bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil beradab, saya kira ya sudah menjadi kewajiban kita, bagian dari pergaulan dunia internasional untuk ikut menyelamatkan ya, saudara-saudara kita dari Rohingya ya, yang banyak singgah terdekat tentu di Aceh ya. Bahwa setelah mereka singgah ada persoalan mungkin tempat, kebersihan atau penganggaran dan lain-lain, saya kira itu tugas dari Kemlu kita untuk bicara dengan lembaga pengungsi dunia PBB ya, juga dengan lembaga di ASEAN ya. Tidak elok saya kira hanya karena isu kebersihan atau isu macam-macam dengan peraturan kita belum meratifikasi, menolak itu saya kira tidak sepatutnya. Karena yang dipertaruhkan nyawa ya. Kalau kita mengembalikan, mengusir mereka ke laut itu nyawa ya. Bayangkan kalau kita yang berada dalam perahu itu ya. Saya kira dalam kajian konstitusi, dalam pandangan ideologi, apalagi dalam pandangan agama, saya kira tidak patut ya. Seharusnya pemerintah menerima itu dan memperjuangkan, membicarakan di ASEAN, membicarakan di PBB bagaimana peran serta bantuan dari negara luar untuk dana pengungsi tersebut ya. Bahwa mereka situasi kumuh kotor ya namanya pengungsi ya. Kita yang harus memberikan fasilitas yang untuk memungkinkan mereka bersih ya. Demikian menurut saya, tidak ada alasan untuk kita mengusir mereka ya. Apakah ada dari program-program dari pemerintah Indonesia sendiri untuk menyikapi hal tersebut Pak? Ya sebenarnya rapat kita kemarin dengan kementerian ya, walaupun kemarin Kemlu kita bicara Palestina ya. Kita membela kasus Palestina karena dia dijajah oleh Israel. Sama dengan Rohingya, mereka juga dibantai oleh suku terbesar di sana, di Myanmar ya. Jadi saya kira ini bagian dari kemanusiaan kita ya. Praktek kemanusiaan kita, kultur kita, perintah agama kita, saya kira tidak ada alasan itu. Membuang apalagi orang sudah merapat untuk dikembalikan mau kemana mereka gitu ya, tengah lautan seperti itu ya. Tidak patut ya saya kira. Terkait dengan peran Dewan Keamanan PBB juga bertanyakan Pak, seharusnya seperti apa tuh Pak? Iya, ini kan banyak urusannya karena ada faktor ASEAN ya, ada faktor ASEAN, ada faktor PBB ya. Saya kira itu yang harus diperjuangkan oleh Kemlu kita ya. Saya kira apapun persoalannya, perjuangan kita dengan PBB, dengan ASEAN, persoalan anggaran dan lainnya itu bisa dibicarakan. Tapi solusinya bukan dengan mengusir mereka. Membicarakan negara ASEAN lain, ya mungkin ada di tempat lain. Memang negara kita negara yang terluas, jadi konsekuensi juga kita menampung mereka ya. Saya kira itu, ya. Ya, Masih ya.
Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Al-Muzamil Yusuf dari fraksi PKS untuk Dapil Lampung 1, yang mana pemirsa bahwa pemerintah tetap akan membantu dari para pengungsi karena berdasarkan juga ideologi Pancasila. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih Zia dan pemirsa TVR Parlemen. Pada segmen kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda sejumlah sorotan-sorotan terkait dengan DPR RI yang ada di media online nih pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI mengapresiasi Kejagung usut ribuan kasus korupsi sepanjang 2023. Pemirsa dapat Anda saksikan di sini di layar kaca Anda. Ini sepanjang tahun 2023, Kejaksaan Agung telah menangani 6.601 perkara dugaan korupsi serta penyelamatan kerugian keuangan negara dari kasus korupsi senilai 29,9 triliun rupiah, yang mayoritas merupakan perkara besar yang melibatkan para pejabat negara. Dan pemirsa, atas capaian besar ini, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi Kejagung atas kinerjanya yang baik di sepanjang tahun 2023. Kinerja Kejagung dinilai turut memberi pesan kepada masyarakat terkait penegakan hukum yang adil. Dan di sini Kejagung diharapkan dapat terus meningkatkan kewaspadaan dan mengedepankan pencegahan di tahun politik 2024 ini. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya terkait dengan Ketua Badan Anggaran, tegaskan bansos harus tepat sasaran. Mari kita lihat kembali di sini pemirsa di layar kaca Anda. Di sini DPR RI mewanti-wanti pemerintah terkait penyaluran bansos harus tepat waktu dan juga tepat sasaran. Hal ini ditujukan untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu. Dan sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang. Terkait hal ini, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan dalam rencana anggaran Banggar DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui penebalan belanja bansos sebagai dampak dari La Nina dan kenaikan harga beras yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin. Sebagaimana diketahui pemirsa, bansos adalah hak rakyat sedangkan pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan juga DPR. Dan pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang terkait dengan DPR RI mengapresiasi Kejagung usut ribuan kasus korupsi sepanjang 2023 serta juga ada Ketua Banggar DPR RI yang menegaskan bansos harus tepat sasaran. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan